Gugatan Presidential Threshold atau syarat ambang batas Pilpres yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK, diajukan oleh 4 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mereka menegaskan tidak ada intervensi dari pihak manapun terkait gugatan tersebut. Kami ingin tegaskan bahwa permohonan kami tidak mendapat intervensi dari organisasi, institusi, maupun partai politik manapun, kata Enika Maya Oktavia, salah satu mahasiswa yang menjadi pemohon gugatan, saat ditemui di kampusnya, Jumat 3 Januari. 4 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta penggugat Presidential Threshold di MK, dari kiri ke kanan, Rizky Maulana Syafei, Salis Hoirul Fatna, Enika Maya Oktavia, dan Faisal Nasirul Haq. Foto, Arfian Syah Panji Purnandaru, Kumparan. Dia mengatakan apa yang dilakukannya dan teman-teman murni merupakan perjuangan akademik. Apa yang kami lakukan sekarang? Permohonan yang kami lakukan sekarang merupakan murni perjuangan akademik dan juga perjuangan advokasi konstitusional, tegasnya. Soal motif mengajukan gugatan tersebut, Enika menjelaskan ini berlatar belakang dari komunitas pemerhati konstitusi yang mengkaji banyak hal terkait tata negara. Lalu ditambah dengan fakta bahwa selama ini kita sebagai masyarakat, sebagai pemilih, itu dianggap sebagai objek demokrasi, bukan subjek demokrasi. Kenapa? Karena permohonan-permohonan kita terkait dengan Undang-Undang Pemilu pasti legal standingnya akan digugurkan di Mahkamah Konstitusi, katanya. Enika Maya, salah satu dari 4 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta penggugat Presidential Threshold di MK. Foto, Arfian Syah Panji Purnandaru, Kumparan. Maka dari itu, kami waktu mencoba mengajukan dan kami berargumentasi di legal standing kami bahwa kami ini subjek demokrasi, bukan objek demokrasi. Maka legal standing kami seharusnya diterima, jelasnya. Sadar, dan kami mengamini pula bahwa memang pasal 222 ini open legal policy rekan-rekan semua. Di permohonan kami juga kami nyatakan, tapi open legal policy itu sendiri memiliki beberapa batasan yang dapat dilanggar apabila melanggar rasionalitas, melanggar moralitas, dan melanggar ketidakadilan yang interlegal. Dan kami nyatakan itu dalam permohonan kami elaborasi dengan keadaan Pilpres 2024 hingga hasilnya seperti sekarang ini. Namun sekali lagi kami ingin tegaskan bahwa permohonan kami tidak mendapat intervensi dari organisasi, institusi maupun partai politik manapun. Apa yang kami lakukan sekarang, permohonan yang kami lakukan sekarang merupakan murni perjuangan akademik dan juga perjuangan advokasi konstitusi. Dari sana timbul kajian-kajian baru, termasuk Pilpres yang menunjukkan adanya distorsi representasi. Dalam argumentasi kami nyatakan bahwa ada one man, one vote, and one value. Di one value ini ada permasalahan. Apa itu one value? Satu nilai. Satu nilai ini seharusnya digunakan dalam satu periode masa pemilu. Tapi sayangnya, kontinuitas 5 tahunan ini kemudian tidak berjalan, di mana suara tahun 2024 akan digunakan di tahun 2029. Membuktikan apa? Membuktikan adanya distorsi representasi, tegasnya. MK mengabulkan gugatan 4 mahasiswa UIN Yogyakarta itu. Dalam putusannya, menyatakan pasal 222 UU Juli 2017 yang mengatur syarat ambang batas atau threshold bagi capres dan cawapres bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berikut bunyi dari pasal 222. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR periode sebelumnya. Dengan putusan MK ini, maka mulai 2029, seluruh partai politik peserta pemilu bisa mencalonkan capres dan cawapresnya. Selama ini pencalonan capres dan cawapres terbatas karena adanya syarat ambang batas 20%. Alasan gugat usai Pilpres 2024. Enika menyebut pengajuan gugatan ke MK ini sengaja dilakukan setelah Pilpres 2024 digelar. Enika menerangkan bahwa gugatan uji materi yang diajukannya ke MK ini dilakukan pada Februari 2024. Enika menerangkan pemilihan waktu mengajukan gugatan ini pasca Pilpres 2024 ini juga dimaksudkan untuk menghindari tekanan politik dari pihak manapun.
Enika menambahkan dengan mengambil jarak waktu tersebut dirinya berharap kajian-kajian yang muncul di sidang MK benar-benar sesuai dengan kajian akademis dan substansi hukum. Semakin dekat dengan Pilpres maka tekanan-tekanan politik akan semakin luar biasa. Kami ingin kajian-kajian yang dilakukan MK tidak mendapatkan presiden atau pengaruh buruk secara politik, kata Erika. Kajiannya benar-benar kajian akademis. Benar-benar kajian substansi hukum dan ini terbukti. Tutup Erika.